Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia, membahas berbagai genre film. Apa kabar? Bentar lagi tahun baru. Kalian liburan kemana aja nih guys? Ya sambil nemenin liburan kalian, aku mau kasih film bagus banget nih tentang robot anak-anak gitu. Ini pernah ramai di era tahun 80-an guys. Dulunya robot ini menghibur anak-anak, tapi sekarang jadi mesin pembunuh. Berjudul Five Nights at Freddy's 2023. Gak usah banyak spoiler dulu kali ya, tapi sebelum ke alur boleh dong subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang security yang ketakutan saat mendengar pintu yang sudah ia tutup tengah didobrak. Melalui ventilasi udara, si bapak berusaha mencari jalan alternatif yang cepat sampai ke pintu keluar. Begitu sampai, secara otomatis pintunya terkunci sehingga usaha si bapak sia-sia. Sosok misterius yang mengejarnya pun semakin dekat hingga akhirnya si bapak tertangkap olehnya lalu ditempatkan ke kursi eksekusi. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan pembunuhan kepada si bapak. Kalem guys, kalian akan tahu nanti. Kemudian scene beralih kepada seorang pria yang memiliki gangguan tidur bernama Mike, di mana ia selalu menggunakan obat penenang dan musik supaya bisa tidur nyenyak. Sebelum berangkat kerja, Mike berpamitan kepada adiknya yang bernama Abby. Di rumah itu, Mike hanya tinggal berdua dengan Abby sejak kedua orang tua mereka meninggal. Singkat waktu, Mike yang bekerja sebagai security di mall tanpa sengaja melihat anak kecil yang ditarik paksa oleh seorang pria. Berpikir telah terjadi penculikan, Mike segera mengejarnya. Di depan si anak, Mike menghajar habis-habisan pria itu yang tanpa diduga ternyata si pria merupakan ayahnya si anak. Akibat kejadian barusan, Mike pun dipecat. Lalu kemudian Mike dipanggil dan berhadapan dengan ketua yayasan bernama Steve Raglan. Ini bukan pertama kali Mike mengacau. Steve mengecek riwayat pekerjaan Mike yang dimana Mike selalu dipecat karena alasan kelalaian dalam bekerja. Lalu tiba-tiba Steve kaget setelah mengetahui nama asli Mike dan sekejap saja sikap Steve berubah menjadi ramah. Kemudian Steve menawarkan Mike kerja sebagai security di sebuah restoran pizza. Namun Mike harus bekerja pada shift malam. Mendengar itu, Mike yang kesulitan tidur langsung menolak. Akan tetapi, Steve terlihat sedikit memaksa sambil memberikan kartu nama jikalau Mike berubah pikiran. Hari ini apes banget buat Mike. Selain dipecat, Mike kini mendapat tagihan dari bank untuk segera melunasi tunggakan rumah. Di malam harinya, Mike yang akan tidur kembali meminum obat penenang dan memutar musik. Sambil melihat poster Nebraska, Mike perlahan mulai tertidur. Is your brother okay? Okay. Mike sengaja melakukan metode itu supaya dia bisa kembali mengingat kenangan di waktu kecil saat liburan berkemah bersama keluarganya. Di mana saat itu Mike disuruh menjaga adiknya yang bernama Garrett yang sedang asik bermain pesawat. Ternyata Mike memiliki adik yang hilang diculik sebelum Abby lahir. Keesokan harinya, Mike dipanggil guru Abby lantaran bibi Mike yang bernama Jen kembali mengajukan hak asuh atas Abby. Terlebih Jen tahu Mike memiliki kepribadian yang tidak stabil, juga menganggur. Sambil memberikan surat peralihan hak asuh, Jen menyuruh Mike menandatangani surat itu. Jika tidak, Jen akan membawa Mike ke persidangan. Sesaat kemudian, Mike berkata kepada bu guru jika niat Jen merawat Abby hanya untuk mengincar uang tunjangan pensiun dari mendiang ayah Mike. Lantas untuk mencegah hal itu terjadi, bu guru menyarankan Mike agar segera mencari pekerjaan karena hal tersebut bisa memenangkan persidangan. Sepulang ke rumah, Mike mau tak mau akhirnya menerima pekerjaan yang Steve tawarkan kemarin. Steve memberitahu sedikit cerita latar tempat itu, di mana restoran pizza ini sangat populer bagi para anak-anak di era tahun 80-an. Namun tempat tersebut sudah sangat lama ditutup, tapi sampai saat ini belum juga dirobohkan karena satu alasan, yaitu pemiliknya belum bisa untuk melepaskan restoran itu. Akibat sudah lama kosong, tempat ini seringkali diterobos tunawisma dan orang-orang abok. Steve memperingati jika listrik di sana agak bermasalah. Meskipun demikian, sistem keamanannya berfungsi dengan baik. Lalu Steve menjelaskan tugas Mike, yaitu Mike hanya cukup mengawasi monitor. Jikalau orang-orang yang disebutkan datang, Mike harus segera menjauhkan mereka dari restoran, juga menjaga tempat ini agar tetap bersih.
Dirasa tugas itu sangat mudah, Mike segera mengecek area sekitar. Di tengah Mike mengecek, dia dibuat kaget dengan suara barang jatuh yang berasal dari balik tirai. Yang ketika diperiksa, Mike hanya mendapati beberapa maskot dari restoran ini. Dirasa suara tadi hanya tikus, Mike bergegas kembali ke ruang jaga. Singkat waktu, di jam 3 dini hari, Mike yang tertidur lagi-lagi mengalami mimpi yang serupa. Sontak Mike pun kaget saat melihat beberapa anak berdiri di belakangnya. Berpikir mereka mengetahui penculikan itu, Mike mencoba menanyakannya. Mike pun merasa heran dengan mimpinya kali ini karena berbeda dari sebelumnya. Selama Mike bekerja, Abby dijaga oleh teman Mike yang bernama Max tanpa dibayar. Bukan karena ikhlas, tetapi Max merupakan orang suruhan Jen untuk mencari bukti jika Mike lalai merawat Abby. Tetapi sampai saat ini, Max tidak mendapatkan bukti apapun, hanya sebuah info tentang pekerjaan Mike. Mendengar itu, kakak Max yang bernama Bob mempunyai ide di mana dia akan mengacaukan tempat kerja Mike lalu mengambil barang yang berharga. Dengan itu, Mike pasti akan dipenjara dan Jen dapat memenangkan hak asuh Abby. Jika rencana ini berhasil, Jen harus membayar mereka $2.000. Tanpa pikir panjang, Jen sepakat dengan rencana itu. Kembali ke Mike yang sedang mencopot poster Nebraska untuk ia pindahkan ke ruang jaga supaya bisa lebih terikat dengan ingatannya. Mimpi yang sama pun kembali terulang. Mike memohon kepada mereka untuk membantunya, tetapi lagi-lagi mereka menghindari Mike. Tanpa Mike sadari, salah satu maskot robot sedang mengawasinya. Hingga selang beberapa saat, Mike merasa heran melihat mobil polisi terparkir di halaman restoran. Mike pun tiba-tiba didatangi polwan cantik bernama Vanessa Shelley yang beralasan ingin mengecek pekerjaan Mike. Lantas Vanessa memberitahu jika tangan Mike terluka. Sontak Mike pun heran karena kejadian di mimpi bisa berdampak ke dunia nyata. Kemudian Vanessa mengambil kotak P3 di ruang jaga. Sambil mengobati luka Mike, Vanessa yang seorang petugas medis merasakan Mike sedang ketakutan. Lantas Mike memberitahu bahwa dirinya baru saja mengalami hal aneh. Vanessa sudah menduga karena dia tahu tempat ini mempengaruhi orang. Sejak kecil, Vanessa sering kali main ke sini, sehingga dia begitu sangat mengenali area sekitar restoran tersebut. Sambil memperlihatkan Mike sesuatu, Vanessa mengoceh dengan suara kecil. There's kids going missing. This is The best thing you've seen in your entire life. Akibat sudah lama tidak terurus, maskot robot itu pun terkadang error. Mike lalu menanyakan ucapan Vanessa yang sempat ia dengar tentang anak-anak. Vanessa berkata bahwa tahun 80-an banyak anak-anak yang hilang. Itu sebabnya tempat ini ditutup. Bisa-bisanya Mike tidak tahu mengenai berita besar itu. Tak terasa hari sudah pagi. Vanessa yang akan pergi memberi saran ke Mike untuk jangan biarkan tempat ini mempengaruhinya. Cukup lakukan tugas Mike dan Mike akan baik-baik saja. Sambil mengunci pagar, Mike tidak sadar dirinya sedang diamati Bob dari kejauhan. Hingga setelah Mike pergi, Bob menghubungi adik dan juga rekan-rekannya untuk segera bersiap melakukan rencananya. let's go, boys! Come on! Di saat mereka akan beraksi, salah satu maskot menghilang dari tempatnya. Sementara di dapur, si pria merasa heran saat mendengar suara gaduh dari dalam lemari. Betapa syoknya si bewok saat melihat temannya dicaplok robot kue ultah dan kini dirinya tengah diincar oleh robot anak ayam. Di satu sisi, Bob yang akan menghancurkan CCTV tiba-tiba merasa heran ketika melihat temannya berlari ketakutan. Takut terjadi sesuatu, lantas Bob segera mengecek. Bob seketika syok parah saat melihat robot beruang telah menghabisi si bewok. Sontak Bob pun langsung panik melihat robot kue ultah sedang menuju ke arahnya melalui ventilasi udara.
Akhirnya Bob pun tewas di tangan robot rubah. Singkat waktu, Max yang bosan menunggu lantas segera mengecek keadaan kakak dan rekan-rekannya. Max yang berada di ruang mekanik merasa heran ketika mendengar suara bocil dari balik robot beruang. Berpikir si bocil terjebak, Max segera memeriksa. Tak disangka, Max pun ikut tewas dimakan robot beruang. Singkat waktu, tiba-tiba Vanessa datang menemui Mike untuk memberitahu bahwa sekelompok orang telah membobol dan menghancurkan restoran. Sambil menunjukkan obat penenang, Vanessa khawatir jika Mike lupa mengunci pintu akibat kecanduan obat tersebut. Dan hal itu pastinya akan menjadi perkara hukum karena dianggap lalai dalam bekerja. Dirasa dirinya sudah ketahuan, Mike pun menceritakan semua kepada Vanessa. Di pinggir sungai, Mike curhat soal adik laki-lakinya yang bernama Garrett, di mana saat Mike berusia 12 tahun, Garrett diculik seseorang. Namun sampai saat ini si pelaku maupun Garrett belum bisa ditemukan. Lantas Mike yang percaya dengan teori, berusaha menggali ingatan melalui mimpi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Jadi setiap malam Mike selalu memakai obat tersebut dan beberapa metode lain yang familiar dengan lokasi kejadian untuk membantunya kembali ke ingatan yang sama supaya tidak melewatkan setiap detail kecil yang terjadi. Mendengar itu, Vanessa mengerti dengan keadaan Mike. Lalu Vanessa membuang obat penenang berharap Mike tidak tidur lagi saat bekerja. Malam harinya, Mike yang ingin berangkat kerja terlihat kebingungan saat dirinya kesulitan menghubungi Max. Tak punya pilihan lain, Mike pun akhirnya membawa Abby. Sebelum masuk, Mike mengingatkan Abby untuk tidak keluar dari ruang kerja Mike. Sambil tersenyum, Abby pun mengiyakan. Good night. Setelah memastikan Abby sudah tidur, Mike yang melihat keadaan restoran berantakan segera membersihkannya. Melihat restoran kini sudah rapi dan bersih, lantas Mike yang kelelahan pun tidur. Sementara itu, sosok misterius berjalan menghampiri Abby dan membangunkannya. I know you're back there. Sontak Abby pun langsung kaget saat melihat robot beruang keluar. Sementara di mimpi Mike, dia akhirnya bisa berbicara dengan salah satu anak. Mike kembali menanyakan siapa pelaku penculikan Garrett. Si anak pun berkata jika dirinya memberitahu siapa identitas si penculik, kami menginginkan sebuah imbalan. Saat Mike terbangun, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan Abby. Ternyata Abby sedang bermain dengan keempat maskot robot. Saat Abby memberitahu Mike adalah kakaknya, seketika itu keempat robot menjadi jinak. Lantas Abby memperkenalkan mereka kepada Mike, yaitu robot beruang bernama Freddy, robot Doggy bernama Bonnie, robot rubah bernama Foxy, dan terakhir robot anak ayam bernama Chica. Di tengah keheranan, Mike merasa jika keempat robot itu sedang dikendalikan seseorang. Namun Abby berkata bahwa mereka ini hidup dan hanya ingin bermain. Lantas saat Abby akan pergi, dia memberikan keempat robot itu gambar. Sepulangnya ke rumah, Mike langsung menidurkan Abby yang terlihat kecapean. Saat Mike sedang termenung, dia merasa heran melihat karakter yang digambar Abby sama persis dengan keempat robot yang ada di restoran. Tak cuma itu, Mike pun langsung kaget saat melihat salah satu gambar. Singkat waktu, sambil sarapan roti bakar, Mike menanyakan apakah keempat robot itu hidup dikendalikan hantu. Saat Abby mengiyakan, Mike pun memberitahu soal Garrett. Dirasa Abby mengetahui sesuatu, lantas Mike menunjukkan gambar penculikan Garrett yang pernah Abby buat. Abby pun berkata jika dirinya sering dihampiri hantu bocil berambut pirang yang mengatakan jika si pelaku terlihat seperti kelinci kuning. Di tengah kebingungan, Mike menyuruh Abby untuk menanyakan kepada arwah-arwah hantu yang merasuki robot di restoran. Saat mereka tiba, Mike merasa heran saat melihat Vanessa datang terlebih dahulu. Lantas Abby berkata jika keempat robot itu juga menyukai Vanessa. Setibanya di dalam, Vanessa merasa heran melihat Mike malah membawa Abby. Di tengah perbincangan, Abby mengajak mereka membuat rumah-rumahan dan bermain. Dan saat Mike melarang Abby, tiba-tiba Vanessa terlihat ketakutan dan langsung setuju melakukannya. But I think it's gonna rain soon.
Akibat Abby yang ingin ikut bermain, dia pun tanpa sengaja kesetrum hingga terpental. Tapi untungnya Abby cepat sadar dan baik-baik saja. Sorry. Singkat waktu saat Mike akan pulang, Vanessa menyuruhnya untuk menjaga Abby karena restoran ini berbahaya. Lantas Mike menanyakan siapa Vanessa sebenarnya. Namun bukannya menjawab, Vanessa malah mengancam akan menembak Mike jika membawa Abby lagi. Mau tidak mau, Mike menghubungi Bibi Jane untuk memintanya menjaga Abby. Stop. Well, there's my favorite little girl. What you think it is? I hate you. Melihat kedatangan Bibi Jane, Abby yang tidak suka langsung marah dan kecewa. Meskipun begitu, Mike tidak punya pilihan lain dan meminta Bibi Jane untuk tidak terlalu keras kepada Abby. Singkat waktu, Mike yang ingin segera mengungkap identitas si penculik segera meminum obat penenang. Melihat mimpinya sangat berbeda, Mike merasa heran seolah kejadian penculikan itu tidak terjadi. Di tengah kebingungannya, muncul 5 bocil yang dipimpin bocil berambut pirang. Dia berkata, jika mimpi inilah yang Mike inginkan, lantas mereka menagih imbalan yang telah disepakati, yaitu mereka menginginkan Abby. You've seen her. This is wrong. I don't want this. Namun Mike yang kini sudah tersadar merasa semua ini adalah kesalahan dan langsung menolak permintaan si bocil. Kelima bocil itu pun satu persatu menyerang Mike dan saat Mike terbangun dia kaget mendapati dirinya berada di kursi eksekusi. Baru juga lolos, Mike langsung panik saat melihat jasad Max dan rekan-rekannya tewas mengenaskan. Dan saat Mike berusaha keluar dari tempat itu, pintunya terkunci. Kembali ke rumah, Bibi Jane yang sedang santai tidak menyadari ada Freddy di belakangnya. Sementara itu, Abby tiba-tiba heran saat melihat kedatangan Freddy yang ternyata robot beruang itu dirasuki bocil berambut pirang. Si bocil berkata jika yang lain sudah menunggunya untuk mengajak Abby bermain. Dan saat Abby akan pergi, dia melihat Bibi Jane tergeletak. Namun si bocil berkata bahwa Bibi Jane ketiduran. Oh my goodness! Di sisi lain, saat Mike tersadar, luka-lukanya sudah diobati Vanessa. Dirasa Vanessa tahu tentang robot pembunuh, lantas Mike menyalahkan Vanessa karena tidak memberitahunya dari awal Abby kini dalam bahaya. Dan saat Mike menceritakan soal mimpinya, Vanessa tiba-tiba ketakutan. Lantas Mike menanyakan apa yang mereka inginkan dari Abby. Vanessa berkata jika para arwah ingin mengubah Abby seperti mereka. Dirasa sudah ketahuan, Vanessa menceritakan tentang anak-anak yang hilang, di mana saat itu polisi tidak menemukan jasad anak-anak. Dan yang menculik mereka orangnya sangat kejam dan jahat, juga cerdas. Maka dari itu dia menyimpan jasad anak-anak di satu tempat yang takkan diperiksa. Sebenarnya arwah anak-anak tidak ingin melukai siapapun, hanya saja si penculik ini mempengaruhi mereka untuk menjadi mesin pembunuh. Vanessa sudah memperingatkan Mike sebelumnya, namun kini sudah terlambat, si penculik akan datang. Sambil menunjukkan foto, Vanessa memberitahu bahwa si penculik itu adalah ayahnya bernama William Afton yang dijuluki si kelinci kuning. Dan saat Mike melihat pesawat di foto, sontak Mike langsung emosi karena Vanessa ternyata sudah tahu tentang Garrett. Vanessa meminta maaf dan untuk menebus kesalahannya, Vanessa memberikan Mike senjata untuk melawan para robot, tapi Vanessa tidak bisa ikut. Take these. Dan saat Mike tiba di restoran, dia masuk melalui ventilasi sesuai arahan dari Vanessa. Setibanya di dalam, Mike panik saat melihat Abby dibawa robot Chica. Melihat air di dekatnya, lantas Mike merusak 2 robot itu. Sementara itu, robot Chica membawa Abby ke suatu ruangan dan saat ingin meletakkan Abby di boneka seram, di waktu yang tepat Mike datang menolong.
Are you okay? Mike meminta maaf atas segala hal yang terjadi, tapi kini Mike berjanji akan berusaha menjadi kakak yang baik untuk Abby. Dan saat mereka pergi, tanpa disadari robot kue ultah mengintai mereka. Sambil berusaha melepaskan diri, Mike menyuruh Abby sembunyi. Melihat keberadaan Foxy, Abby yang panik tanpa sengaja menimbulkan suara, dan saat Foxy mendekat ke arahnya, Abby segera bersembunyi di dalam kolam bola. Are you? Sementara itu, baru juga lolos, Mike langsung panik ketakutan saat melihat kedatangan robot kelinci kuning. Namun anehnya, alat kejut listrik itu tidak berfungsi kepada robot kelinci kuning. I need to get you somewhere safe. Tanpa diduga, Vanessa datang menolong Abby. It's perfect. First. Di saat si kelinci kuning membuat Mike pingsan, seketika dia membangkitkan para robot. Love it here. Drop the knife. Sambil menodongkan senjata, Vanessa menyuruh ayahnya untuk berhenti. Tak disangka, ternyata ayah Vanessa adalah ketua yayasan itu yang sengaja mengubah namanya. Sementara itu, Mike sudah tersadar. Melihat gambar di dinding, Mike merasa itulah yang mempengaruhi para arwah. Lantas untuk bisa menghentikan semua ini, Mike menyuruh Abby mengubah gambarnya sesuai dengan apa yang terjadi. Semua ini membuat Steve gelap mata sehingga dengan tega menusuk Vanessa. Dan saat Abby mengganti gambar itu, para arwah tersadar. Look at you. Look at the neck. Akibat serangan robot kue ultah, pegas pengunci itu pun aktif sehingga mencabik-cabik tubuh Steve. Dan saat para arwah menyeret Steve ke suatu ruangan, Mike dan Abby segera membawa Vanessa keluar dari tempat itu. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, Abby tak lagi menyendiri. Dia terlihat senang bermain dengan teman-temannya. Lalu sebelum pulang, mereka mampir sebentar ke rumah sakit untuk menjenguk Vanessa. Sampai saat ini Vanessa belum juga sadar dari koma. Meskipun begitu, Mike mengucapkan terima kasih karena Vanessa, dirinya dan Abby bisa kembali bersama. If you drink enough milk, you just turn into a cow. Kembali ke restoran, Steve yang dalam keadaan sekarat meminta tolong kepada bocil rambut pirang, tetapi dia menghiraukan dan mengurung Steve di ruangan itu. Lalu, film pun sudah selesai. Bagaimana guys filmnya? Cukup menegangkan ya. Berkat mimpi Mike, penculik yang meresahkan itu akhirnya ketahuan. Dan juga bisa membuat Mike sadar bahwa Abby saat ini jauh lebih penting. Namun entah kenapa Steve tega melakukan itu pada anak-anak. Apa mungkin hanya demi kesenangan pribadi aja? Oke guys, cukup di sini aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.